Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim penguji unjuk kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nurul Fitriah Awaliyatul Laili, Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Plus Nur Rahmah Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan unjuk kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10 Madrasah Aliyah dengan tema At-Tarkib, Isim Mufrad, Musanna, dan Jamak. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Mohon bimbingan dan masukannya agar pembelajaran yang akan datang menjadi lebih baik dan maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah innana bikhair. Mada darsunal an? Darsul Al-An Lughah Al-Arabiyyah. Baik, darsunal an al-lughah Al-Arabiyyah. Al-an ratibu dulu sakum, dirapikan tempat duduknya, yaitu tasnya ditaruh di belakang. Oke. Baik, qabla nabda darsanal yaum, hayya nadallah. Nabda darsanal yaum bil qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-an sa'aqra as-satur faman du'iya ismahu au ismaha falyaqul hadir au hadir. Akasha Aldebaran, Hadir. Bakti Barokah, Hadir. Desti Camlin, Hadirah sada. Dian Agustina, Hadirah sada. Tika Mei. Hadir. Baik, qabla nabda dan senarium. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kawan-kawan harus selalu bersemangat, ya. Harus semangat kita belajar pelajaran bahasa Arab. Jadi pelajaran bahasa Arab itu jangan dijadikan sebagai sebuah hal yang menakutkan. Jangan jadikan suatu hal yang sangat sulit. Padahal bahasa Arab itu sangat asyik, ya. Kemudian bahasa Arab itu saat ini, ya, itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sudah diakui menjadi bahasa internasional. Sehingga dengan kalian belajar bahasa Arab, ya, utamanya hari ini kita akan belajar tentang isim, yaitu ada isim mufrad, kemudian musanna, kemudian ada jamak. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama dengan harapan kawan-kawan nanti bisa memahami dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Utamanya bisa digunakan dalam percakapan menggunakan bahasa Arab ataupun tulisan dalam menggunakan bahasa Arab. Semangat semua, ya. Baik. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, kita akan belajar tema kita adalah tentang isim mufrad, kemudian musanna dan juga jamak. Nah, fil usbu al-madi yakni ta'alamna an taksim al-kalimah. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pembagian kata, yaitu ada isim, kemudian fiil, kemudian ada huruf, ya. Isim itu diantaranya seperti ada isim alam. Isim alam itu menunjukkan nama. Nama contohnya seperti kalau nama orang itu masuk nama bukan? Iya. Ya, terus nama apa lagi? Nama? Nama benda. Nama kota. Contohnya seperti apa? Surat. Jakarta.
Nama negara masuk nama bukan? Ya. Itu masuk dalam kategori isim, namanya isim alam. Kemudian juga ada apa? Ciri-cirinya isim ada berapa? Baik. Kemudian kalau fiil ada berapa? 3. Fiil? Madi, mudhari', amr. Kalau huruf itu bagaimana? Tidak jelas maknanya kecuali dihubungkan dengan isim atau fiil. Nahdu ila dars al-jadid. Kita masuk ke pelajaran materi kita yang baru, yaitu tentang mufrad, musanna dan jama'. Harapannya pada pagi ini apa yang telah kita pelajari nanti, harapannya kawan-kawan yang pertama itu mampu membandingkan perbedaan antara isim, fiil dengan huruf. Kemudian selanjutnya dianalisa. Dianalisa apa sih? Dari isim, fiil, huruf itu dianalisa seperti apa? Dalam teks itu isim, fiil, huruf itu ciri-cirinya yang seperti apa? Bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Nah, setelah itu kemudian dipecahkan dalam permasalahan. Oh, ternyata begini loh permasalahan perbedaan antara mufrad, musanna dan jama'. Kemudian setelah itu dievaluasi dengan harapan kawan-kawan bisa memahami yaitu perbedaan antara mufrad, musanna dan jama'. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan tema kita yaitu isim, mufrad, musanna dan jama'. Alhamdulillah, teman-teman, kita berjumpa lagi di pembahasan ilmu sholat. Bahkan kita pada pertemuan kita belajar tentang isim mufrad, isim musanna dan isim jama'. Teman sekalian, isim ataupun kata benda tidak dilihat dari segi jumlahnya. Dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada isim mufrad, isim musanna dan juga isim jama'. Yang pertama ada isim mufrad. Yang dimaksud dengan isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, yang menunjukkan makna satu. Contohnya insanun, berarti di sini maksudnya adalah satu manusia. Kitabun, satu buku. Madrasatun, satu sekolah. Yang kedua ada isim musanna. Yang dimaksud dengan isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna 2. Nah, adapun caranya adalah dengan menambahkan alif dan nun ketika marfu atau ya dan nun ketika mansub dan majrur. Adapun harokat terakhirnya itu menyesuaikan ya, jadi fathah. Contoh di sini, kitabun artinya satu buku. Ingat tadi artinya satu buku. Nah, kalau kita ingin mengatakan 2 buku, maka di bahasa Arabnya menjadi kitabani ataupun kitabaini. Asalnya kitabun ditambah alif dan nun menjadi kitabani ataupun ditambah ya dan nun menjadi kitabaini. Contoh berikutnya jannatun artinya satu kebun. Kalau kita ingin mengatakan 2 kebun, maka jadinya jannatani atau jannataini. Ya. Jadi ingat asalnya mufrad, kalau ingin bermakna 2 atau musanna tinggal tambah alif. Baik, tadi telah kita saksikan bersama terkait video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk berdiskusi, mungkin ada dari kawan-kawan untuk bertanya terkait materi yang telah kita saksikan bersama terkait yaitu materi isim, mufrad, musanna dan jama'. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Maaf, sebelumnya saya akan bertanya perbedaan jamak di dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab itu apa ya, Bu? Baik, saya akan menjawab terkait tadi apa yang ditanyakan oleh teman kita, Rita ya. Jadi perbedaan jamak dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris itu bedanya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan jamak kalau lebih dari 1.
Tapi kalau dalam bahasa Arab dikatakan jamak kalau lebih dari 2, maka ada namanya mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak. Mufrad itu berarti tunggal, musanna itu berarti 2, kemudian jamak itu lebih dari 2. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Itu ya. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama terkait video pembelajaran. Ada isim mufrad, isim musanna, kemudian isim jamak. Isim mufrad itu yang bagaimana? Tunggal. Yang tunggal atau Satu. Kalau musanna itu 2. Berarti jadi musanna itu 2. Ciri-cirinya apa tadi? Ya. Nun. Ada alif, nun atau ya, nun. Kemudian jamak sendiri ada berapa? 3. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim, Muannats salim, kemudian jamak taksir. taksir. Baik. Nah, sekarang kita diskusikan bersama. Nanti kita bagi kelompok. Masing-masing kelompok ini terdiri dari 4 anak. Kemudian setelah itu didiskusikan. Di sini ada teks bacaan. Nanti didiskusikan di situ analisis. Dianalisis seperti apa, mana yang termasuk mufrad, mana yang termasuk musanna, kemudian masuk jamak. Dipecahkan permasalahan yang ada, kemudian setelah itu baru dianalisis, kemudian dievaluasi dengan harapan kawan-kawan bisa memahami apa itu perbedaan antara mufrad, musanna, dan jamak. Baik, yuk kita bentuk kelompok masing-masing 4.
diskusikan bersama terkait menganalisa kata atau menganalisa teks bacaan. Di situ dianalisa mana yang termasuk isim, fiil, kemudian mana yang termasuk huruf. Baiklah, ini nanti silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dari hasil diskusi tersebut kemudian sampaikan analisanya mengapa tersebut masuk dalam kategori isim mufrad, musanna ataupun jamak. Kemudian setelah itu dievaluasi, ya, sebelumnya dipecahkan dulu permasalahannya apa perbedaannya, kemudian dievaluasi sehingga bisa diketahui perbedaan antara isim mufrad, musanna dan isim jamak. Baik, silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yaitu di dalam kategori mufrad kami menemukan ada namanya kata madrasatun. Apabila menjadi musanna menjadi madrasatani yang berakhiran alif dan nun, atau madrasataini yang berakhiran ya mati dan nun. Dan jamak taksirnya adalah madaris yang artinya sekolah. Terus dalam kelompok mufrad lagi ada namanya tolibun. Jika menjadi musanna yaitu tolibani yang berakhiran alif dan nun. Jamak taksirnya tulabun. Tolibani, ciri-ciri musannanya apa? Ciri-ciri musannahnya adalah alif dan nun, atau tolibaini ciri-cirinya ya dan nun. Jamak taksirnya tulabun yang artinya siswa. Terus ada lagi masjidu, masjidun. Musannahnya adalah masjidani yang berakhiran alif dan nun, atau masjidaini yang berakhiran ya dan nun. Jamak taksirnya masajidun. Masajidu yang artinya masjid. Terus hamamun. Hamamun. Musannahnya adalah hamamani yang berakhiran alif dan nun. Jamak mu'annas salim yaitu hamamat yang berakhiran alif dan ta. Terus hurfatun. Jamak hurfatun musannahnya adalah hurfatani yang berakhiran alif dan nun, dan jamak taksirnya adalah hurufun. Baik, jadi ciri-ciri musanna itu apa? Ciri-ciri musanna adalah berakhiran alif dan nun atau ya dan nun. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Diskusikan dari kelompok 1 terkait presentasi materi isim, mufrad, musanna dan jamak, dan tadi sudah bisa didiskusikan, dianalisis, kemudian dipecahkan permasalahannya, yaitu terkait dengan isim, mufrad, musanna dan jamak. Baik, dari kelompok lain mungkin ada yang menanggapi terkait apa yang disampaikan dari kelompok 1? Saya, Bu. Baik, silakan. Saya ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan ciri-ciri mufrad dan musanna, dan saya ingin bertanya tentang ciri-ciri jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Terima kasih. Baik, dari kelompok 1 silakan untuk ditanggapi. Baiklah, di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari teman saya, yaitu ciri-ciri dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ciri dari mudzakkar salim adalah berakhiran wawu dan nun atau ya dan nun. Sedangkan ciri dari jamak muannas salim adalah berakhiran alif dan ta taknis. Baik, terima kasih. Baiklah, tadi telah disampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok lain ya. Dan selanjutnya dari kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan yang telah didiskusikan tadi, yaitu terkait isim, mufrad, musanna dan jamak. Baik, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dalam kategori mufrad, kami menemukan kata tolibun. Apabila dimasukkan ke dalam musanna menjadi tolibani dengan berakhiran alif dan nun. Ketika dimasukkan kepada jamak taksir menjadi tulabun yang artinya siswa. Tulabun yang artinya siswa. Dan dalam kategori jamak muannas salim kami menemukan kata
hujurat. Ketika dimasukkan ke dalam mufrad menjadi hujratun. Dan ketika dimasukkan kepada musanna hujratani dengan akhiran alif dan nun. Hujratani atau Hujrataini. Kalau hujrataini berarti berakhiran Ya nun. Dan dalam kategori jamak taksir kami menemukan malabisun. Ketika dimasukkan kepada mufrad libasun dan ketika musanna menjadi libasani atau libasaini. libasani berakhiran Alif nun dan libasaini berakhiran ya nun. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya pada pagi hari ini. Silakan dari kelompok lain untuk menanggapi atau menyanggah atau mungkin memberikan pertanyaan terkait apa yang disampaikan dari kelompok 2. Baik, silakan dari kelompok lain untuk menanggapi, menyanggah atau memberikan pertanyaan terkait apa yang didiskusikan dari kelompok 2. Bu, Baik, silakan. saya ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2 bahwasanya tadi telah dijelaskan ciri-ciri jamak mudzakkar salim yaitu berakhiran waw dan nun dan ya dan nun. Lalu saya ingin bertanya apa perbedaan akhiran dari waw dan nun dan ya dan nun. Terima kasih. Baik, silakan dari kelompok 2 untuk menanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Untuk perbedaan jamak mudzakkar salim antara wawu dan nun dan ya dan nun. Ya dan nun biasanya digunakan ketika sebelumnya terdapat huruf jar, seperti contoh muslimun. Ketika depannya ada huruf jar seperti alam menjadi ngalal muslimina, bukan ngalal muslimuna. Seperti itu, Sada. Ya. Baik, bisa dipahami dari kelompok 1 tadi? Bisa. Baik, silakan. Untuk selanjutnya kelompok berikutnya, kelompok 3, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kata pertama yang saya temukan adalah tolibun dalam bentuk mufrad. Musananya berarti tolibani dengan ciri diakhiri alif dan nun, atau tolibaini dengan ciri diakhiri ya nun. Dalam bentuk jamak taksir adalah tulabun. Kata kedua adalah tobahun. Musananya adalah tobakoni, cirinya yaitu alif dan nun. Tadi apa? Tobahun. Tobahun. Musananya tobakoni dengan ciri diakhiri alif dan nun, ataupun tobakotani yang diakhiri dengan ta dan nun. Dalam bentuk jamak mudzakkar salimnya adalah tobakuna. Tobahun, tobahoni, tobahuna. Berarti jamak mudzakkar salim. Cirinya adalah diakhiri waw dan nun. Kata yang ketiga adalah wajabun. Wajabun. Musananya adalah wajabatani, cirinya diakhiri alif dan nun, dan jamak muannas salimnya wajabatun. Diakhirinya wajabani, wajabatun. cirinya diakhiri alif dan ta. Baik, Terima kasih. Dari kelompok 3. Baik, ada pertanyaan terkait yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baiklah. Baik, tadi telah kita diskusikan bersama, yaitu terkait dengan isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, dari kawan-kawan untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Baik, silakan yang akan mempresentasikan atau menyimpulkan terkait dengan mata pelajaran atau materi kita pada pagi hari ini. Baik,
saya akan menyimpulkan dari hasil pembelajaran bahasa Arab yang telah didiskusikan bersama. Jadi ada 3 isim mufrad, musanna dan jamak. Isim mufrad berarti tunggal, tunggal berarti 1. Contohnya tadi madrasatun. Dan isim musanna yaitu 2 dengan ciri-ciri berakhiran alif, ya dan nun. Berakhiran alif dan nun. Dan nun ya. Terus lanjut lagi jamak. Jamak dibagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak muannats salim, mudzakkar salim ciri-cirinya berakhiran ya dan nun. Contohnya muslimina. Dan jamak muannats salim ciri-cirinya berakhiran alif dan tak tanis. Contohnya munasibatun. Dan yang terakhir jamak taksir artinya tidak menentu, yakni berubah-ubah. Contohnya talamidun, aklamun, dan seperti itu. Cukup sekian. Itu jamak dari apa? Kolamun. Talamid. Oh, talamid, tilmidun. Ya, kalau aklamun mufradnya. Kolamun. Baik, terima kasih. Kita berikan terus untuk Baiklah, telah kita pelajari bersama terkait materi kita yaitu tentang isim, yaitu isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Ya, apa tadi isim mufrad? Isimnya menunjukkan tunggal. Tunggal itu berarti berapa? 1. Kalau musanna itu berarti 2. Ya, 2 ciri-cirinya adalah berakhiran alif, nun atau ya dan nun. Kemudian kalau jamak sendiri ada berapa? 3. Pertama jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim itu cirinya berakhiran waw, nun atau ya dan nun. Kemudian kalau jamak apa tadi muannas salim yang ciri-cirinya alif dan tanis. Kemudian yang terakhir kalau jamak taksir dia tidak menentu, dia tidak masuk dalam kategori jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Baiklah, tadi telah kita diskusikan bersama terkait tema kita pada pagi hari ini tentang isim mufrad, musanna dan jamak. Semoga kawan-kawan bisa memahaminya dengan baik dan bisa diimplementasikan baik dalam bahasa percakapan ataupun bahasa tulisan, sehingga apa yang telah kalian pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baiklah, tetap semangat. Kita ini perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.